Film ini menceritakan seorang agen yang awalnya dilatih oleh organisasi Rusia tentara api fonik yang ditempatkan di apartemen kota kekaisaran di Beijing. Sementara Tang Jian ingin diam-diam berhenti dan memiliki sisa hidupnya yang damai dengan suaminya, Zhou. Suaminya dibawa pergi oleh tentara api fonik untuk mengancam Tang. Dia sekarang memiliki misi baru yang ditetapkan oleh tentara untuk membunuh utusan yang berkunjung dari dinasti utara. Selama periode ini, Zhou ditembak dan dibunuh oleh tentara api fonik dan Tang bertekad untuk menjatuhkan tentara api fonik. Dia berpura-pura tidak goyah dan terus merencanakan langkah selanjutnya. Dari rencana pembunuhan, tetapi terkejut menemukan bahwa targetnya ada di sisinya. Pada akhirnya, Tang bersama dengan utusan bekerjasama untuk mengalahkan tentara api fonik, memadamkan momok dan mengembalikan perdamaian ke Beijing. Oke, cikidap, kita akan saksikan cuplikan videonya. Awal film menampilkan kedatangan prajurit kekaisaran yang menghampiri suami dan istri di sebuah gubuk yang bernama Zhao dan Tang. Lalu nggak ada angin dan hujan, Tang berdua dengan prajurit tersebut yang bernama Sai. Entah apa yang menjadi konfliknya, pertarungan itu pun sangat sengit, sehingga suaminya pun berkata untuk berhati-hati. Sepertinya suaminya sudah terbiasa yang dilakukan oleh Tang. Lagi serunya berduel, tiba-tiba prajurit kekaisaran yang lain pun datang dan meleleh mereka. Prajurit wanita itu pun terlempar ke bak mandi si Tang. Ternyata mereka adalah 3 ahli prajurit kekaisaran yang ternyata adalah teman lama si Tang. Tiju adalah pemimpin mereka. Kedatangan mereka untuk meminta Zhou memeriksa lampu lentera kekaisaran yang bisa mengeluarkan bayangan dan membunuh prajurit kerajaan. Saat dibongkar, dalam lampu lentera adalah sebuah patung yang misterius yang memiliki tangan yang banyak dan memegang bermacam senjata. Dilihat lebih teliti, ternyata hanya patung biasa saja. Scene pun berpindah di mana diperlihatkan suatu percakapan antara guru dan murid. Dari percakapan tersebut, mereka merencanakan sesuatu. Entah apa yang sedang direncanakan. Ternyata mereka berdua adalah pengendali bayangan. Dilihat dari muridnya membunuh seekor serangga dan gelas dengan bayangannya. Scene pun berpindah di mana Zhou dan Tang ingin lari dari 3 prajurit tersebut, tapi tidak jadi karena percakapan mereka didengar oleh mereka. Setelah itu datanglah Han Bing dari suatu tempat ke Tang, mengatakan mereka baru saja menangkap pimpinan prajurit fonik api. Lalu mereka berdua pun bergegas ke tempat yang dituju. Ternyata pimpinan prajurit fonik api yang ditangkap adalah ahli bayangan yang di scene sebelumnya. Pimpinan prajurit fonik api itu mengatakan Tang adalah muridnya dan meminta Tang untuk menghabisi utusan dinasti Pei, yaitu Kaisar Taidi. Sontak semua prajurit kekaisaran pun kaget dan bersiap untuk menyerang Tang. Namun Tang membela diri bahwa dia bukan murid dari pemimpin fonik api tersebut. Lalu pemimpin fonik api itu pun dibawa keluar dan Tang pun tidak dibiarkan keluar karena telah dicurigai sehingga Tang pun dikurung. Tetapi saat prajurit mengantarkan pemimpin fonik api di luar, tiba-tiba sebuah bayangan muncul dan menyerang satu persatu prajurit kekaisaran. Ternyata bayangan tersebut persis dengan patung di dalam lampu lentera yang diperiksa oleh Zhou, dan dengan mudahnya pemimpin fonik api melarikan diri dalam kekacauan tersebut dan menghilang dalam kobaran api. Mendengar keributan itu, Zhou pun bergegas keluar dan mencoba melawan untuk melarikan diri. Saat melarikan diri, Tang dikepung prajurit kekaisaran. Tetapi dengan mudahnya, Tang meloloskan diri dari kepungan tersebut. Tang pun berhasil meloloskan diri dan sampai di gubuk tempat tinggalnya. Tetapi saat Tang sampai, gubuknya sudah hancur dan Zhou pun tidak ada karena diculik oleh beberapa orang. Scene pun berpindah di pemukiman penduduk kerajaan, di mana Tiju dan prajurit kekaisaran lainnya mengawal Pangeran Zhang dan masuk di sebuah pertunjukan yang ternyata pertunjukan pertarungan antara wanita dan wanita. Saat asik menonton pertunjukan, pangeran pun diserang oleh orang yang tidak dikenal. Saat diperiksa, Pangeran Zhang pun tewas karena serangan mendadak tersebut. Scene pun berpindah di mana Tang mendatangi sebuah markas yang ternyata adalah markas fonik api. Yang bikin terkejutnya,
Tang ternyata memang murid dari pemimpin ponik api tersebut. Ternyata di sana juga ada Zhou suaminya Tang yang diikat, tetapi Tang hanya berdiam saja karena ia tidak ingin melihat kelemahannya karena suaminya. Lalu Zhou pun dilempar ke tengah lingkaran kaca yang ternyata di dalamnya adalah sebuah ilusi yang dibuat oleh guru dari Tang. Guru Tang mengatakan jika Zhou bisa bebas dari ilusi tersebut, Zhou akan dibebaskan. Di dalam ilusi tersebut, Zhou diserang oleh beberapa burung gagak. Zhou pun merasa kesakitan di dalamnya. Bersusah payah Zhou untuk melawan dari burung gagak tersebut, sampai lonceng yang diberikan Tang pun terlepas dari pinggangnya dan mengenai salah satu penghalang kaca, dan Zhou pun sadar itu hanya ilusi dan ia coba berlari menuju jurang dan melompatinya, dan ia pun berhasil keluar dari ilusi tersebut. Tiba-tiba ia pun dipanah oleh guru Tang. Tang melihat itu pun hanya diam dan merasa sedih dan marah kepada gurunya. Tetapi Tang pura-pura tegar dan memuji gurunya agar tidak dicurigai gurunya. Setelah itu di dalam sebuah ruangan, Guru Tang ingin memberikan kekuasaannya kepada Tang dan menjadikan Tang pemimpin ponik selanjutnya. Saat Guru Tang ingin memberikan cincin kepimpinan di tangan Tang, gurunya merasakan ada sesuatu di dalam perut Tang, yang ternyata anak dari Zhou. Sontak gurunya pun marah dan ingin menyerang Tang. Tetapi Tang sudah dulu menyerang gurunya hingga tewas dan mengambil cincin yang dipegang gurunya. Lalu di scene lain, Pangeran Zhang ternyata masih hidup dan menghampiri Ibu Suri Kekaisaran. Sontak semua prajurit dan pangeran mahkota kerajaan terkejut dengan kedatangan Zhang. Zhang pun menceritakan apa yang terjadi. Ternyata sebelum Pangeran Zhang mendatangi pertunjukan, Tang sebelumnya mendatangi Pangeran Zhang dan mengatakan saat di pertunjukan nanti saat diserang, Zhang pura-pura mati yang akan dibantu oleh Tang. Kembali ke Tang, setelah ia menghabisi gurunya, ia pun membantai semua pasukan ponik api yang berada di dalam markas tersebut. Ia mengeluarkan semua amarahnya karena suaminya Zhou telah dihabisi di hadapannya. Ya, kita tahulah kalau perempuan marah sangat galak ya. Hahaha, canda ya. Baik, lanjut. Setelah Tang menghabisi semua prajurit ponik api, Tang membawa Zhou ke gubuk mereka dan membakar mayatnya beserta gubuknya. Scene pun berpindah di mana diperlihatkan sebuah acara untuk merayakan ulang tahun putra mahkota. Dalam acara tersebut dipertunjukkan bela diri antar wanita. Saat kaca-kaca langit dibuka dan bersinar, semua ruangan pun berubah menjadi ilusi. Berbukitan di situ pun diperlihatkan semua wanita bertarung dalam ilusi tersebut. Saat salah satu yang menang dan lompat dari tebing untuk memberikan sebuah hadiah ke putra mahkota. Tiba-tiba putra mahkota pun diserang dan ilusi tersebut datang sebuah burung angkasa yang berubah menjadi seorang pria yang ingin memberikan hadiah yang sama ke permaisuri. Dan tiba-tiba permaisuri diserang. Untung ada Wen Xi yang menangkis serangan tersebut. Lalu Wen Xi mengejar wanita yang menyerang putra mahkota dan menghadangnya, dan terjadilah perkelahian yang mengakibatkan wanita itu kalah, dan saat ia ingin mati, keluarlah sosok iblis dari dalam mulutnya dan mencabik-cabik Wen Xi dengan semua senjata yang ada di tangan iblis tersebut. Melihat itu, Tang pun keluar yang ternyata dari tadi ia menyamar menjadi prajurit kekaisaran. Tang pun berhadapan dengan iblis tersebut yang ingin menyerang permaisuri, dan prajurit kekaisaran pun datang membantu dan berhasil melukai salah satu tangan iblis tersebut dengan panahnya. Lalu iblis itu pun melarikan diri dan Tang dan Sai dan Han pun mengejarnya. Di sisi lain, Tiju datang untuk menyelamatkan Ibu Suri dan Han Bing. Setelah masuk ke dalam, Han Bing curiga kepada Tiju, kenapa dia bisa tahu keberadaan mereka dan jalan keluarnya. Tiba-tiba Tiju pun menyerang Han Bing dan terjadilah perkelahian yang sangat sengit yang mengakibatkan Han Bing kehilangan salah satu tangannya dan Tiju hanya terkena luka panah Han Bing. Di sisi lain, Tang bertarung melawan iblis yang mengakibatkan Tang terlempar dan terkena kaca. Lalu Tang pun berpikir untuk menghancurkan kaca seperti yang pernah dilakukan oleh Zhu untuk membebaskan diri dari ilusi tersebut. Di sisi lain, Tiju ingin menghabisi permaisuri. Sebelum itu
terjadi, Tang pun datang dan menyerang Tiju. Ternyata Tang sudah mencurigai Tiju saat ia menakar minuman untuk Tang di gubuk tempat Tang dan Ju sebelumnya. Ternyata di scene sebelumnya, ternyata di balik tirai ternyata adalah Tiju yang juga merupakan murid dari pemimpin Phoenix Api. Dan terjadilah pertarungan sangat sengit lagi dan lagi antara Tang dan Tiju. Dalam pertarungan tersebut, Tang kalah dan terjatuh. Melihat tidak ada lagi pergerakan, Tiju pun mencari permaisuri dan menemukannya. Lalu Tiju menusukkan pedangnya ke permaisuri, yang ternyata itu adalah Sai yang bertukar baju dengan permaisuri. Tiju pun kaget. Tiba-tiba datanglah sebuah bayangan yang menyerang Tiju yang ternyata milik Tang, sehingga Tang pun dengan mudah mengalahkan Tiju dan mengembuskan pedangnya ke Tiju. Tiju pun tumbang. Setelah kejadian itu, scene pun berpindah di mana Tang dan Sai dan Han Bing berada di hadapan Putra Mahkota. Putra Mahkota menginginkan Tang untuk menjadi pemimpin prajurit kekaisaran. Tetapi Tang menolak dan ingin menjadi masyarakat biasa dan bisa terus bersama anaknya agar hidup berbahagia. Putra Mahkota pun menyetujuinya. Film pun ditutupi di mana Tang dan anaknya hidup bahagia. Selesai.